Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja yang melalui Bapak Gembala malam hari ini mempercayakan kami untuk belajar, untuk melayani kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan membacakan firman Tuhan. Kami ambil dalam Mazmur 20. Saya jemput semua bangkit berdiri, kita akan membacakan firman Tuhan dalam Mazmur 20 ayat yang ke-7. Jadi satu ayat kita akan membacakan bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Mazmur 20 ayat 7, firman Tuhan berbunyi demikian. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Jadi sekali lagi, 1, 2, 3. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Puji Tuhan, disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, istilah dalam perjanjian lama, saudara, urapan selalu berkaitan dengan fungsi dan jabatan yang dipercayakan Tuhan kepada orang-orang tertentu. Dalam budaya Israel, saudara, yang diurapi adalah raja, imam, dan nabi. Urapan adalah karya Roh Kudus atau karya Roh Tuhan dalam hidup seseorang yang merupakan pemberian kuasa ilahi pada orang-orang tertentu untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sudah membaca ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 20 ayat 7, di sini kita melihat perjalanan hidup seorang Raja Daud. Raja Daud, dia adalah sebagai gembala sampai ia diurapi menjadi raja. Yang ditulis di dalam kitab Mazmur, yaitu tokoh yang paling dominan menulis kitab Mazmur, yaitu adalah Raja Daud. Daud menulis bahwa kemenangan itu adalah proses penuh pergumulan dan hidup manusia bagaikan orang yang berperang. Sebab itu sekali lagi bahwa kita perlu urapan dari Roh Kudus. Karena rata-rata kerinduan manusia ingin berhasil, ingin menang atas pergumulan hidup yang dihadapi. Namun kemenangan itu tidak mudah. Kemenangan itu tidaklah instan. Tetapi harus melalui proses. Kunci dari kemenangan dan keberhasilan adalah pengurapan, dan itu harus ada dalam setiap pribadi anak-anak Tuhan. Kalau kita ada di dalam urapan Roh Kudus, maka kemenangan itu kita akan raih secara gilang gemilang karena Tuhan melihat hati. Amin. Dan pada zaman Daud, pilihan Tuhan itu jatuh pada Daud karena Daud sangat melekat kepada Tuhan. Dalam 1 Samuel 16 ayat 7 bisa kita baca di sana, saudara. Dan lewat pengenalan firman Tuhan pada malam hari ini kami melihat ada beberapa hal yang akan memberkati saudara dan saya, yaitu tema firman Tuhan di malam hari ini adalah hati yang layak menerima urapan. Yang pertama dalam Mazmur
63 ayat 2. Kita akan melihat di sana saudara, yaitu Mazmur 63 ayat 2. Di sana bunyi firman Tuhan. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Jadi Mazmur 63 ayat 2 ini adalah hati yang haus untuk mencari Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kami mau bertanya bagi saudara pada malam hari ini. Apakah saudara ada kehausan untuk mencari Tuhan? Karena kalau melihat malam hari ini kan cuma sedikit orang yang datang untuk beribadah kepada Tuhan. Ya. Sebab itu sekali lagi mari ada kehausan dalam hidup kita untuk mencari Tuhan. Atau kita hanya mencari Tuhan hanya rutinitas saja. Ya seringkali kita seperti itu saudara. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka ia pasti akan muncul seperti fajar. Di dalam Hosea 6 ayat 3 boleh di Hosea 6 ayat 3. Dikatakan kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka ia pasti akan muncul seperti fajar. Hosea 6 ayat 3, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jadi sekali lagi kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, firman Tuhan berkata, ia muncul seperti fajar. Di mana Daud mengatakan bahwa lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Satu hari di pelataran Tuhan itu kata Daud, saudara. Daud memuji menyembah Tuhan satu hari itu berapa kali? 7 kali. Bagaimana dan orang? Ada rasa haus mencari Tuhan. Dikatakan bahwa kehausan itu seperti hujan pada akhir musim mengairi bumi. Jadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari berilah hati yang haus untuk mencari Tuhan, ya. Sebab Yesus adalah pusat dari segala ciptaan Allah. Karena di dalam Dialah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Yesus adalah yang sulung karena Dia adalah yang utama, karena Yesus yang telah mati, bangkit dan naik ke sorga. Kolose 1 ayat 15 sampai dengan 16. Haleluya. Sebab itu saudara diberkati oleh Tuhan, rindukanlah hati yang haus kepada Tuhan. Di mana firman Tuhan, mari kita baca dalam Markus 10 ayat 48 sampai dengan 52. Markus 10 ayat 48 adalah contoh di mana seorang Bartimeus yang buta yang mencari Tuhan. Markus 10 ayat 8 sampai dengan 52. Haleluya. Ayat 48 sampai dengan 52. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka yang memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Ayat 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus.
Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ini salah satu contoh dalam firman Tuhan. Ketiga Bartimeus buta, ya, karena punya hati yang haus untuk mencari Tuhan, saudara. Dia ingin disembuhkan, dia ingin melihat, sehingga ketika dia berjumpa dengan Tuhan, mujizat terjadi. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Dan yang kedua, kalau tadi dikatakan bahwa yang pertama adalah hati yang haus untuk mencari Tuhan. Yang kedua adalah hati yang tahu bersyukur atau berterima kasih kepada Tuhan. Mazmur 9 ayat 2 sampai dengan 3. Mazmur 9, saudara. Mazmur 9 ayat 2 sampai dengan 3, firman Tuhan berbunyi demikian. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena engkau. Bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Amin. Inilah hati yang dicari Tuhan dan menarik perhatian Yesus. Ibu-ibu, bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan. Banyak orang ya menyebut diri baik hati. Saya pun boleh katakan saya baik hati. Mungkin Ibu Sani juga boleh katakan saya baik hati. Tetapi orang yang setia, siapa yang menemukannya? Dalam Amsal 20 ayat 6. Amsal 20, biar banyak firman Tuhan yang kita baca di malam hari ini, saudara, yang memberkati saudara dan saya. Amsal 20 ayat 6, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapa yang menemukannya? Tidak ada orang bisa menemukan orang-orang yang setia. Orang-orang yang setia itu dilihat di gereja setiap hari. Ya, melakukan kebenaran firman Tuhan, setia beribadah, setia menyembah Tuhan, setia melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita sulit untuk mencari orang yang setia dan tahu berterima kasih. Kita sebagai tubuh Kristus harus tahu berterima kasih kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Selagi kita masih bernapas, saudara, ya, kita harus mengucap syukur dan berterima kasih. Anak-anak harus hormat kepada orang tua, ya, terlebih kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan kalau semua hari ini kita masih hidup. Amin. Jadi sekali lagi, yang kedua adalah hati yang tahu bersyukur dan berterima kasih. Yang ketiga, dalam Mazmur 132 ayat 4 sampai dengan 5, yaitu hati untuk memuaskan Tuhan. Mazmur 132 ayat 4 dan sampai dengan 5, firman Tuhan berbunyi demikian. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Jadi hati untuk memuaskan Tuhan. Hari-hari ini dalam perjalanan hidup kita, pengiringan kita kepada Tuhan, masih punya hatikah kita untuk memuaskan Tuhan? Lewat pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Di mana kita mau senangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan puaskan dan senangkan hati kita. Karena apa yang kita miliki itu semua berasal dari Tuhan. Amin.
Tuhan yang memberi dan ia juga yang berhak mengambil semuanya. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, seringkali kita melupakan Tuhan. Kita tidak mau untuk beribadah kepada Tuhan. Kita tidak mau datang untuk menyembah Tuhan. Padahal semua yang ada pada kita, berkat-berkat apapun, berkat jasmani yang ada pada kita, itu semua berasal dari Tuhan. Kalau Tuhan ambil saudara, kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Sebab itu mari berikanlah hati yang memuaskan Tuhan lewat pujian, penyembahan kepada Tuhan. Sekali lagi, karena semua itu dari Tuhan. Yang satu Tuhan minta kepada kita adalah cintai Tuhan. Puaskan hati Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Kalau Tuhan mengangkat kita, tidak ada seorang pun yang bisa menurunkan kita saudara. Ya, atau tidak ada seorang pun yang bisa menggagalkan kita dalam segala situasi apapun. Amin. Kalau hari-hari ini Pondok Daud dibangun saudara. Lewat Pondok Daud ada pujian, ada penyembahan dan ada doa. Ya, Pondok Daud hari-hari ini mulai disempurnakan. Seorang pemuji harus menjadi seorang pendoa. Seorang penyembah harus menjadi seorang pendoa. Dan seorang penyembah, amin. Jadi seorang pemuji penyembah menjadi seorang pendoa. Karena gereja yang bertumbuh dan berkembang, yaitu gereja yang memiliki pujian dan penyembahan dan doa. Amin. Nah, sebab itu anak-anak Tuhan mari. Pondok Daud mulai disempurnakan hari-hari ini. Berikan hati untuk memuaskan Tuhan. Ya, kalau malam hari ini kita cuma lihat gereja anak-anak Tuhan cuma sedikit jika datang di ibadah malam saudara. Seringkali kami merasa sedih juga. Karena tidak ada hati yang punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Memiliki hati yang haus untuk berjumpa dengan Tuhan. Memiliki hati yang haus untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Yang keempat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Kisah Para Rasul 13. Sekali lagi Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Amin. Puji Tuhan. Jadi dari keempat ini adalah hati yang memikul beban Tuhan. Kalau kita memiliki hati ini, maka kita tidak akan hidup dalam kekhawatiran. Tetapi kita memiliki hidup yang berserah penuh kepada Tuhan. Kita harus terbeban dengan pekerjaan Tuhan. Dengan jiwa-jiwa yang belum bertobat yang ada di sekitar kita saudara. Ya. Mungkin orang tua kita. Kalau kita kan soalnya ada orang tua, papa mama sudah meninggal. Tetapi ada anak-anak, keluarga kita yang dekat, handai tolan kita, sahabat-sahabat kita. Ya, itu yang terbeban dalam hidup kita. Kita harus terbeban dalam pekerjaan Tuhan. Jangan cuma datang-datang di gereja. Yang penting ada hadir di ibadah, kesedia Pak Bapak Gembala dan Ibu Rohani, kita hadir. Tetapi tidak memiliki hati yang terbeban, hati yang memikul beban Tuhan. Ya. Karena sekali lagi bahwa kalau kita sungguh-sungguh memiliki hati memikul beban Tuhan, kita melihat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Harus penuh semangat, amin. Ada jiwa-jiwa yang begitu banyak yang belum bertobat di sekitar kita. Itu adalah tugas saudara dan saya. Jangan bilang cuma Bapak Gembala dan Ibu Rohani bertugas. Tidak saudara.
Itu semua adalah tugas saudara dan saya. Sebab itu sekali lagi mari kita berlomba-lomba untuk melihat pelayanan pekerjaan di tempat ini. Sekali lagi kalau kita tidak sungguh-sungguh maka kaki Dian itu akan dipindahkan. Maksudkah kaki Dian dipindahkan? Kita perlu Roh Kudus untuk menuntun hidup kita. Memang kita tidak mampu saudara. Tetapi sekali lagi kita punya Roh Kudus yang sanggup menolong saudara dan saya menuntun kehidupan perjalanan kita saudara. Agar saudara kita menjadi orang-orang yang memiliki hati yang haus untuk mencari Tuhan. Menjadi orang-orang jemaat yang memiliki hati yang tahu bersyukur dan berterima kasih. Memiliki hati yang untuk memuaskan Tuhan. Dan memiliki hati yang memikul beban kepada Tuhan. Sebab itu mari di malam hari ini selain hidup dalam penyerahan kita kepada Tuhan, maka kita harus hidup dalam kekudusan, saudara. Ya, hidup harus ada dalam kekudusan. Yang jaga barokok seboleh berhenti, yang jaga minum seboleh berhenti, yang jaga berkata-kata kotor seboleh berhenti. Semua hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita harus memiliki dan hidup di dalam kekudusan. Sebab satu waktu kita tidak semua, kita akan menghadap pengadilan Tuhan. Amin. Kalau kita sudah meninggal. Dan kalau kita tidak hidup benar kepada Tuhan, maka kita akan menghadap pengadilan Tuhan. Amin. Sebab itu mari melalui kebenaran firman Tuhan di malam hari ini, biarlah kita terus bersungguh-sungguh hati untuk menerima urapan kuasa Roh Kudus. Karena itu sangat perlu dalam hidup saudara dan saya. Mengalami tantangan besar, pergumulan hidup yang dikatakan tadi bahwa kita sebagai orang yang berperang dalam mengalami masalah persoalan hidup. Tetapi sekali lagi kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Roh Kudus yang luar biasa, yang sanggup untuk menolong saudara dan saya. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat kami sampaikan.